Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan yaitu yang pertama mengenai produk dan layanan untuk konsumen, dan yang kedua yaitu mengenai produk dan layanan untuk bisnis. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok lainnya. Yang pertama saya sendiri, Murtado Amrullah. Yang kedua ada Intan Pratiwi. Yang ketiga ada Faid Fernanda. Yang berikutnya ada Muhammad Anif. Dan yang terakhir adalah Fani Krisdayanti. Yang pertama, mengenai produk dan layanan untuk konsumen. Di dalam pasar yang kompetitif, produk dan layanan yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan Baiklah, di sini akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai kualitas ditentukan. Kualitas itu ditentukan oleh dua dimensi, yaitu kualitas persepsi pasar dan kualitas kinerja. Kedua persepsi ini atau kedua dimensi ini sangatlah penting. Hanya saja konsumen dan perusahaan memiliki persepsi yang berbeda. Sedangkan persepsi konsumen yaitu tentang produk berkualitas seringkali berkaitan dengan kualitas persepsi pasar, bukan pada kualitas kinerja. Sedangkan pada perusahaan yaitu berpersepsi bahwa kualitas pada kualitas kinerja. Misalkan saja pada contoh perusahaan berpersepsi tentang kualitas kinerja yaitu pada contoh transportasi udara, yaitu yang dimana penerbangan dan pendaratan dengan aman menurut perusahaan itu merupakan kualitas kinerja. Tetapi bagi konsumen bukan hanya kesesuaian dari pendaratan ataupun penerbangan dengan aman, yaitu mengharapkan kualitas yang lebih, yaitu tentang tempat duduknya nyaman, biaya, frekuensi penerbangan, terus ketepatan waktu pada penerbangan, serta personil maskapai penerbangan mulai saat check-in hingga pengambilan bagasi. Yang berikutnya yaitu mengenai menjaga kualitas. Menjaga kualitas kinerja sangatlah penting, tetapi seringkali pada proses keluar dari pabrik dengan kualitasnya rusak saat melewati proses distribusi. Kerusakan ini merupakan masalah khusus bagi banyak merek global yang produksinya jauh dari pasar kendali. Produk hilang karena sistem distribusi di pasar. Nah, itu pentingnya untuk menjaga kualitas demi kelangsungan berkesinambungan pelanggan untuk membeli produk kita.
fisik atau wajib persyaratan dan adaptasi. Sebuah produk mungkin harus berubah dalam beberapa cara untuk memenuhi persyaratan fisik atau wajib dari pasar baru. Mulai dari perubahan paket sederhana hingga desain ulang total produk inti fisik. Lanjut ke pemasaran hijau dan pengembangan produk. Pemasaran hijau adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perhatian dengan konsekuensi lingkungan dari berbagai kegiatan pemasaran. Dua isu kritis yang mempengaruhi pengembangan produk adalah pengendalian komponen kemasan limbah padat dan permintaan konsumen akan produk ramah lingkungan. Lanjut ke produk dan budaya. Nilai-nilai dan adat istiadat dalam suatu budaya memberikan banyak manfaat dari manfaat-manfaat lain ini. Dengan kata lain, suatu produk adalah jumlah kepuasan fisik dan psikologis yang diberikan kepada pengguna. Makna dan nilai yang dikaitkan dengan atribut psikologis suatu produk dapat bervariasi antar budaya dan dianggap negatif atau positif. Untuk memaksimalkan kumpulan kepuasan yang diterima dan untuk menciptakan atribut produk yang positif daripada yang negatif. Adaptasi fitur non-fisik suatu produk mungkin diperlukan. Seperti contoh, jika dilihat secara internal dari perspektif perusahaan, sebuah maskapai penerbangan telah mencapai kesesuaian kualitas dengan penerbangan dan pendaratan yang aman. Tetapi, karena konsumen mengharapkan kualitas kinerja yang diberikan, kualitas pada konsumen lebih dari sekedar kepatuhan, melainkan biaya, layanan, tepat waktu, frekuensi penerbangan, tempat duduk yang nyaman, dan kinerja personal maskapai. Produk inovatif dan adaptasi. Langkah pertama yang penting dalam mengadaptasi produk ke pasar luar negeri adalah menentukan tingkat kebauran seperti yang dirasakan oleh pasar yang dituju. Kemudian difusi inovasi. Elemen penting dalam penyebaran ide-ide baru sebuah inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu. Variabel untuk mempengaruhi tingkat difusi objek yaitu tingkat kebauran yang dirasakan, atribut dari inovasi, kemudian metode untuk mengkomunikasikan ide. Semakin inovatif, semakin sulit mendapatkan penerimaan pasar. Kemudian produksi dari inovasi, yaitu untuk melakukan perubahan dalam proses produksi supaya dapat menekan biaya produksi dan operasional. Kemudian ada analisis komponen produk untuk adaptasi. Yang pertama, kemasan komponen mencakup fitur, gaya pengemasan, pelabelan, merek dagang, nama merek, kualitas, harga, dan semua aspek lain dari kemasan produk. Yang kedua, layanan dukungan komponen meliputi perbaikan dan pemeliharaan, instruksi, pemasangan, garansi, pengiriman, dan ketersediaan suku cadang. Pemasaran layanan konsumen secara global. Produk sering diklasifikasikan sebagai berwujud, sedangkan layanan adalah tidak berwujud. Pemasaran layanan konsumen secara global terdiri dari peluang jasa dan hambatan masuk pasar. Kemudian, merek di pasar internasional terdiri dari merek global. Secara alami, perusahaan dengan merek yang kuat berusaha untuk menggunakan merek tersebut secara global. Kemudian, merek nasional yang berkembang bahwa penerimaan merek nasional bervariasi secara substansional di seluruh wilayah dalam negara. Kemudian, negara asal efek dan global merek. Merek digunakan sebagai isyarat eksternal untuk rasa, desain, kinerja, kualitas, nilai, prestis, dan sebagainya. Produk dan layanan untuk bisnis. Yang pertama, masalah standarisasi versus adaptasi. Kurang relevan dengan pemasaran barang industri daripada barang konsumsi. Yang kedua, faktor yang menyebabkan kesamaan pasar yang lebih besar pada pelanggan barang industri versus barang konsumsi. Yang pertama, sifat bawaan produk. Yang kedua, motif atau maksud pengguna berbeda. Yang ketiga, permintaan di pasar bisnis ke bisnis global.
Yang pertama, sifat bawaan produk. Yang kedua, motif atau maksud pengguna berbeda. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi, seperti volatilitas permintaan industri. Perkenalkan, nama saya Fani Krisdayanti. Saya akan membahas slide selanjutnya mengenai kualitas dan layanan global. Sebelumnya, kualitas adalah sebuah penilaian konsumen terhadap keunggulan produk dan layanan. Dalam hal ini, persepsi kualitas semata-mata terletak pada pelanggan itu sendiri atau sasaran utama pemasarannya, dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Tingkat teknologi yang tercermin dalam produk sesuai dengan sasarannya. 2. Kepatuhan terhadap standar yang mencerminkan kebutuhan pelanggan. 3. Layanan, dukungan, dan tindak lanjut. Yang keempat, harga relatif terhadap produk yang bersaing. Dan yang terakhir, standar kualitas yang bervariasi menurut tingkat negara industrialisasi. Kemudian ada sertifikat ISO 9000 yang digunakan sebagai standar kualitas internasional. ISO 9000 merupakan badan yang menetapkan standar mutu secara internasional yang terdiri dari perwakilan dari Badan Standarisasi Nasional di setiap negara yang bersatu dalam naungan yang sama untuk menentukan mutu sebuah organisasi di level global. ISO 9000 akan berpengaruh positif terhadap kinerja dan harga saham perusahaan. Sertifikasi ISO 9000 dengan sertifikasi keberadaan sistem kendali mutu yang dimiliki perusahaan untuk meyakinkan pihak manajemen bahwa perusahaan sudah mencapai mutu yang ditargetkan dan dikatakan berhasil. ISO 9000 juga digunakan sebagai petunjuk tanggung jawab produk dengan jaminan kualitas dalam konteks kontraktual dan pihak eksternal. ISO 9000 juga digunakan sebagai alat pemasaran dengan keunggulan kompetitif di seluruh dunia sehingga mampu bersaing di level secara global. ISO 9000 dilakukan pendekatan ACSI. Kemudian ada layanan bisnis. Layanan bisnis pelanggan merupakan faktor utama dalam pelayanan suatu bisnis, sehingga segala bentuk apapun layanan terhadap pelanggan akan memberikan pengaruh penting, baik itu skala kecil maupun skala besar sekalipun. Layanan bisnis digunakan untuk banyak produk industri. Pendapatan dari layanan rekanan melebihi pendapatan dari produk, telepon seluler, dan juga printer. Contohnya, menyewa peralatan modal, dan juga layanan yang tidak terkait dengan produk, seperti layanan peluncuran satelit di Laut Boeing, penyewaan ruang perusahaan kargo Ukraina pada jet raksasa, dan layanan profesional, seperti periklanan, perbankan, perawatan, kesehatan, dan lain-lain. Macam-macam layanan bisnis. Layanan purna jual. Layanan purna jual merupakan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang memiliki keluhan atau klaim setelah kegiatan transaksi bisnis berlangsung, atau setelah kegiatan transaksi jual-beli bisnis dari produk itu berakhir. Layanan purna jual bertujuan untuk meningkatkan kesetiaan atau loyalitas konsumen dalam menggunakan produk hasil buatan perusahaan tersebut. Layanan purna jual juga menjadi bagian wajib dalam strategi pemasaran dalam bisnis apapun. Jenis-jenis layanan purna jual, yaitu pemasangan atau layanan pra-instalasi, di sini memberikan buku petunjuk pemakaian sebagai media utama atau dapat secara langsung mempraktekkan pemasangan dan cara penggunaan dari produk tersebut. Yang kedua ada pelatihan, di mana pelatihan ini dikhususkan untuk pengecekan secara berkala atau pelatihan mengenai penggunaan mesin-mesin industri tertentu yang akan digunakan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, suku cadang dan penggantian suku cadang sebagai jaminan kerusakan dengan memberikan batas waktu dan meminimalisir biaya suku cadang yang nantinya akan digunakan. Juga fungsi dan keuntungan sebagai jaminan kerusakan seumur hidup di lain atau di luar kendali. Kemudian yang terakhir ada pentingnya dalam membangun loyalitas pelanggan yang kuat dari layanan purna jual ini. Kemudian ada layanan bisnis lainnya, di mana layanan bisnis lainnya ini terdapat pengikut klien atau tindak lanjut secara konsistensi, baik itu dari perusahaan maupun dari
konsumen sebagai pembeli produk bisnis tersebut. Kemudian cara masuk dengan proses lisensi, wiralaba, dan ataupun investasi langsung, ada proteksionisme atau perlindungan, dan pembatasan aliran data lintas batas. Perkenalkan, saya Intan Pratiwi. Saya akan menjelaskan mengenai pameran dagang. Pameran dagang itu sangat penting bagi pemasaran bisnis ke bisnis, dikarenakan berfungsi sebagai sarana paling penting untuk menjual produk, menjangkau calon pelanggan, dan mengevaluasi agen dan distributor potensial, dan pemasaran di sebagian besar negara. Pameran dagang memberikan peluang untuk menciptakan penjualan dan menjalin hubungan dengan distributor yang dapat mengarah ke saluran distribusi lebih permanen di pasar luar negeri. Yang pertama, metode pemasaran sekunder. Metode ini menggunakan informasi yang dikelola oleh sumber luar negeri, seperti lembaga pemerintah, media. Informasi ini dipublikasikan melalui iklan media cetak, katalog, situs web, serta surat langganan. Yang kedua, ada pameran dagang telah menjadi sarana utama dan terpenting bagi melakukan bisnis di banyak negara asing. Contohnya, ada kegiatan promosi internasional. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mensponsori pameran dagang di banyak kota seluruh dunia. Selain itu, pemerintah daerah di sebagian besar negara mensponsori pameran dagang tahunan. Negara-negara Afrika, misalnya, menyelenggarakan lebih dari 70 pameran dagang khusus industri. Ada pameran dagang offline. Strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik target konsumen dengan cara langsung. Ada manfaatnya menyediakan fasilitas bagi produsen, memungkinkan produksi untuk melihat produk pesaing, merupakan peluang. Pameran dagang menyediakan fasilitas bagi produsen untuk memamerkan dan mendemonstrasikan produk kepada pengguna potensial, dan untuk melihat produk pesaing. Mereka adalah peluang untuk menciptakan penjualan dan menjalin hubungan dengan agen, distributor, waralaba, dan pemasok yang dapat mengarah ke seluruh distribusi yang lebih permanen di pasar luar negeri. Bahkan, pameran dagang mungkin satu-satunya cara untuk menjangkau beberapa prospek. Ada pameran dagang online. Yang pertama, menjadi berguna dalam keadaan ekonomi atau politik yang sulit. Ada jelas merupakan pengganti yang kurang memadai untuk pameran dagang langsung, serta menggunakan internet untuk memfasilitasi penggunaan dan pemeliharaan hubungan Cisco System, Solar to Business, contoh yang baik dari jenis layanan yang sedang dikembangkan dan ditemukan di Crossing Boards selama ekonomi global yang lemah pada pergantian abad. Anggaran perjalanan yang lebih ramping dan ketakutan terhadap SARS, serta dramatis mengurangi kehadiran dan bahkan pembatalan paksa pameran perdagangan internasional yang secara tradisional populer. Dan ada juga konflik politik antara Uni Eropa serta Amerika Serikat mengenai kebijakan Timur Tengah, mengakibatkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengecilkan hati kehadiran Amerika di Paris Air Show 2003. Pemasaran hubungan dalam konteks bisnis ke bisnis. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang mendefinisikan pemasaran relasional sesuai dengan karakteristik yang melekat pada produk industri dan merupakan strategi yang layak untuk pemasaran bisnis ke bisnis. Karakteristik pertama dan utama dari pasar barang industri adalah motif pembeli untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Produk industri cocok dengan pengiriman layanan atau proses manufaktur, dan kontribusi mereka akan dinilai dari seberapa baik mereka berkontribusi pada proses itu. Untuk pemasaran industri, dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, pemasar harus memenuhi kebutuhan saat ini.
dan bagaimana mereka akan berusaha untuk bersaing di pasar global yang membutuhkan hubungan jangka panjang. Dikarenakan kebutuhan pelanggan industri di pasar global terus berubah dan menawarkan pemasok tentu berubah. Adapun tujuan pemasaran relasional untuk menjadikan hubungan sebagai atribut penting dari transaksi, sehingga membedakan dari pesaing dan juga mengalihkan fokus dari harga layanan dan manfaat jangka panjang. Pembangunan hubungan jangka panjang itu sendiri sangat penting sebagian besar pasar internasional, di mana budaya menentukan ikatan yang lebih kuat antara orang dan sebuah perusahaan. Contohnya seperti di Amerika Latin atau Asia. Kepercayaan akan menjadi aspek penting dari hubungan komersial. Komunikasi yang konstan dan dekat dengan pelanggan akan menjadi satu-satunya sumber informasi terpenting tentang mengembangkan produk dan layanan industri baru. Memang, dalam survei baru-baru ini terhadap pembeli profesional Jepang, kriteria pemilihan utama untuk pemasok adalah sifat mereka sebut peduli, atau mereka yang menuruti permintaan tanpa argumen dan mengakui bahwa sebagai imbalan pembeli akan memperhatikan kepentingan jangka panjang penjual. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan oleh kelompok 8. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.